Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahmi Andini sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baik, sebelumnya saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengantar manajemen dengan judul Bisnis dan Perkembangannya. Konsep dasar, fungsi, masalah dengan studi kasus Gojek Indonesia. Sebelum masuk materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadlun dengan NIM 25101020 Halo, nama saya Intan Febiola dengan nomor NIM 251010501009. Perkenalkan, nama saya Kelana Ramadhani dengan NIM 251010503420. Perkenalkan, nama saya Solika Tiza dengan NIM 251010504225. Perkenalkan, saya Salsabila Hairunisa dengan NIM 251010504281. Perkenalkan, nama saya Supriyati Ningsi dengan NIM 25101050000979. Adapun latar belakang, perkembangan teknologi mengubah cara bisnis beroperasi sehingga perusahaan harus mampu berinovasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gojek menjadi contoh penerapan konsep bisnis modern yang berhasil mengintegrasikan layanan transportasi, kuliner, logistik, dan pembayaran digital. Studi kasus ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep bisnis diterapkan dalam era digital. Adapun rumusan masalah: 1. Apa pengertian dan konsep dasar bisnis? 2. Apa saja fungsi dan tujuan bisnis? Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup serta masalah dalam bisnis? Yang keempat, bagaimana penerapan konsep bisnis? Adapun tujuannya: 1. Menjelaskan pengertian dan konsep-konsep dasar bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi, ruang, lingkup, dan masalah dalam bisnis. Yang ketiga, menganalisis penerapan konsep bisnis pada perusahaan Gojek. Jadi di sini ada pengertian bisnis. Bisnis adalah aktivitas ekonomi struktur untuk menghasilkan keuntungan melalui penciptaan, nilai, produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa. Bisnis berjalan berdasarkan pertukaran nilai dan juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung perkembangan ekonomi. Ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah tugas atau aktivitas yang harus dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Di sini kita ada 5 fungsi bisnis. Fungsi tersebut meliputi: yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi ini memastikan perusahaan mampu menyediakan produk yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua ada fungsi pemasaran. Fungsi ini mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk agar dikenal dan dibeli oleh masyarakat. Nah, tujuannya ini untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualannya. Oke, yang ketiga ada fungsi keuangan. Fungsi ini untuk mengelola seluruh aspek keuangan seperti modal, arus kas, investasi, dan pengeluaran. Dan fungsi ini tuh untuk bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Keempat, ada fungsi sumber daya manusia atau fungsi SDM. Fungsi ini untuk mengelola tenaga kerja mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian, hingga pengembangan kompetensi agar karyawan dapat bekerja secara efektif. Yang terakhir yaitu fungsi administrasi. Fungsi ini untuk mengatur pencatatan, perencanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan agar berjalan tertib dan struktur. Tujuan bisnis adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, bisnis bertujuan mengembangkan usaha agar dapat bertahan dan bersaing, membuka lapangan kerja untuk masyarakat, serta memberikan kontribusi untuk perekonomian. Ruang lingkup bisnis mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dari awal hingga akhir agar produk atau jasa bisa sampai ke tangan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Kegiatannya meliputi proses produksi untuk membuat barang atau menyediakan jasa, mempromosikan dan mendistribusikan barang,
pengelolaan keuangan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan pajak, pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian, serta kegiatan pembelian dan logistik yang berhubungan dengan bahan baku, penyimpanan, dan pengiriman barang. Selanjutnya ada masalah bisnis yang sering terjadi, ada 8. Yang pertama, kurangnya modal. Kedua, penjualan tidak stabil. Yang ketiga, pesaing tinggi. Yang keempat, manajemen kurang efektif. Yang kelima, arus kas buruk. Yang keenam, tidak memahami pasar. Yang ketujuh, operasional tidak efisien. Dan yang terakhir, ketinggalan teknologi. Selanjutnya ada hubungan bisnis dan masyarakat. Hubungan bisnis dan masyarakat adalah interaksi perusahaan dengan komunitas, pemerintah, konsumen, dan media untuk menciptakan nilai bersama dan menjaga reputasi. Pentingnya membangun kepercayaan, menjaga keberlanjutan bisnis, mengurangi konflik sosial, meningkatkan loyalitas, dan mempermudah kepatuhan regulasi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk hubungan bisnis dengan masyarakat. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disingkat dengan CSR. Jadi, kegiatan ini yang dilakukan perusahaan untuk memberi dampak positif pada masyarakat. Contohnya kayak donasi pendidikan, pelatihan kerja untuk warga, dan penghijauan pelestarian lingkungan. Yang kedua, ada hubungan komunikasi dan informasi. Jadi, perusahaan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat seperti laporan kegiatan, informasi produk, dan pengumuman perubahan operasional. Yang ketiga, ada pelibatan masyarakat atau community engagement. Jadi, perusahaan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tertentu, misalnya musyawarah terkait pembangunan, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan kemitraan usaha UMKM. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, bisnis merupakan aktivitas terstruktur untuk menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan. Setiap bisnis membutuhkan fungsi yang berjalan harmonis seperti produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan manajemen. Studi kasus Gojek ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi mampu memperluas ruang lingkup bisnis dan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti persaingan, regulasi, serta perubahan perilaku konsumen menuntut bisnis untuk terus beradaptasi agar tetap berkelanjutan dan kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah didiskusikan dengan rekan saya, yaitu studi kasus Gojek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan profil Gojek terlebih dahulu. Nah, baik, di sini berdirinya Gojek itu pada tahun 2010 sebagai call center Gojek. Kemudian, kini menjadi aplikasi yang lebih dari 20 layanan seperti Gokar, GoSend, GoRide, GoPay, dan lain-lain. Kemudian, Gojek ini sebagian dari grup Goto. Lalu, Gojek ini berperan dalam digitalitas, transportasi, kuliner, dan juga keuangan. Pengertian bisnis dalam studi kasus ini yaitu Gojek adalah bisnis platform digital yang menghubungkan UMKM, penyedia jasa, dan juga driver. Nah, nilai yang diciptakannya itu yaitu pertama, mobilitas tetap, yang kedua, pemesanan barang dan juga makanan, yang ketiga, membuka lapangan kerja yang fleksibel, dan juga yang keempat yaitu pembayaran uang digital yang lebih mudah. Baik, selanjutnya itu fungsi bisnis Gojek. Nah, di sini itu ada 6 kategori. Yang pertama itu produksi. Mereka membuka layanan seperti salah satunya yaitu transportasi, makanan, dan juga keuangan. Nah, yang kedua yaitu pemasaran. Nah, aplikasi mereka membuka pemasaran secara aplikasi dan juga di sosial media. Kemudian mereka memberi diskon. Selanjutnya distribusi. Nah, aplikasi ini sebagai
penghubung antar dari UMKM dan juga pengguna. Selanjutnya yaitu keuangan. Mereka membuka transaksi digital seperti GoPay. Selanjutnya yang kelima yaitu SDM. Nah, mereka membuka latihan driver dan juga mitra UMKM. Selanjutnya yang keenam yaitu manajemen. Mereka membuka inovasi aplikasi dengan strategi pasar. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis Gojek. Layanan yang pertama yaitu layanan mudah, cepat, dan juga efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengguna dan juga mitra. Nah, yang ketiga, menjadi super aplikasi terbesar di Asia Tenggara. Nah, yang keempat yaitu mendukung inklusi keuangan. Kemudian yang kelima, mereka memberikan dampak sosial untuk UMKM dan juga pekerja informal. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bisnis Gojek. Nah, di sini ruang lingkup Gojek yang pertama itu mereka mempunyai transportasi online, kemudian kuliner dan juga pengantar barang, logistik dan juga kurir. Nah, selanjutnya juga ada keuangan digital. Kemudian ada teknologi informasi. Baik, masalah yang akan dihadapi oleh bisnis Gojek ini yang pertama yaitu persaingan dengan Grab. Kemudian pendapatan driver itu tidak stabil. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah yang berubah. Kemudian ada juga keamanan data pengguna dan juga penipuan online. Nah, selanjutnya juga ada ketergantungan pada diskon. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh ekonomi dan juga BBM. Selanjutnya yaitu hubungan Gojek dengan masyarakat. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kontribusi dan yang kedua itu dukungan masyarakat. Nah, untuk kontribusinya itu membuka lapangan kerja jutaan driver, kemudian mempermudah pembayaran digital, selanjutnya menguatkan UMKM, kemudian mobilitas masyarakat dan program sosial. Nah, dukungan masyarakatnya itu yaitu menjadi pengguna setia dan juga mitra UMKM berkembang dan driver bergabung secara massal.